7 manusia ini masih hidup sampai detik ini. Mereka tidak bisa mati. Mereka telah hidup selama ribuan tahun, menyaksikan peradaban bangkit dan runtuh, melihat kerajaan besar lahir dan musnah, namun mereka tetap ada. Siapa mereka? Kenapa mereka terkutuk? Atau diberkati dengan kehidupan abadi? Dan di mana mereka sekarang? Jika kamu mendengar ini, jangan skip video ini, karena apa yang akan kamu dengar akan mengguncang pemahamanmu tentang kehidupan, kematian, dan akhir zaman. Sebelum kita lanjut, bantu channel ini berkembang dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Dan tolong beritahu kami di kolom komentar, dari mana kamu menonton video ini sekarang. Apakah dari Indonesia, Malaysia, Singapura, atau negara lain? Kami sangat ingin tahu. Dalam berbagai kitab suci dan tradisi keagamaan, ada kisah-kisah tentang manusia yang ditakdirkan untuk terus hidup hingga hari kiamat tiba. Mereka bukan dewa, bukan malaikat, tetapi manusia biasa, yang karena suatu peristiwa atau perintah ilahi, harus menanggung beban kehidupan yang tidak berkesudahan. Beberapa dari mereka hidup sebagai saksi atas kebesaran Allah, sementara yang lain hidup dalam penyesalan dan siksaan yang tak pernah berakhir. Mari kita telusuri satu persatu, siapa saja 7 orang ini, apa yang membuat mereka istimewa, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Orang pertama yang harus kita bicarakan adalah Nabi Isa alaihi salam, atau yang dikenal sebagai Yesus Kristus dalam tradisi Kristen. Kisahnya adalah salah satu yang paling menakjubkan dalam sejarah kemanusiaan. Dalam Islam, Nabi Isa adalah salah satu Rasul Allah yang paling mulia, seorang Nabi yang lahir tanpa ayah, dari Maryam yang suci. Dia diutus kepada Bani Israel dengan mukjizat-mukjizat luar biasa, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kusta, bahkan berbicara sejak dalam buayan. Namun, yang membuat Nabi Isa berbeda dari nabi-nabi lainnya adalah dia tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Ketika musuh-musuhnya dari kalangan Yahudi bersekongkol untuk menyalibnya, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, dan orang lain yang diserupakan dengan wajahnya lah yang disalibkan. Al-Quran dengan tegas menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga 158 bahwa mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Allah telah mengangkatnya kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Isa alaihi salam sekarang berada di langit, dalam keadaan hidup dengan jasad dan ruhnya, menanti waktu yang telah Allah tetapkan untuk turun kembali ke bumi. Kedatangan keduanya ini akan menjadi salah satu tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam banyak hadis sahih, bahwa Nabi Isa akan turun di dekat Menara Putih, di sebelah timur Damaskus, mengenakan pakaian berwarna kuning, kedua tangannya bertumpu pada sayap 2 malaikat. Ketika dia turun, dia akan memimpin umat muslim, menegakkan syariat Islam, memecahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah, dan memerangi Dajjal, sang penipu besar yang akan muncul di akhir zaman. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lud, sebuah tempat di Palestina. Setelah itu, masa pemerintahan Nabi Isa akan menjadi masa yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran, di mana tidak ada lagi permusuhan, tidak ada perang, dan manusia hidup dalam kedamaian yang sejati. Dia akan hidup selama 40 tahun setelah turunnya, kemudian wafat sebagai manusia biasa, dishalatkan oleh kaum muslimin, dan dimakamkan. Ini adalah bagian dari rencana ilahi yang agung, di mana Nabi Isa menjadi saksi hidup atas keesaan Allah dan kebenaran Islam hingga akhir zaman. Orang kedua yang tidak akan merasakan kematian hingga hari kiamat adalah Nabi Khidir. Sosoknya misterius, namanya bahkan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi kisahnya diabadikan dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khidir adalah hamba Allah yang telah diberi ilmu laduni, yaitu ilmu langsung dari Allah tanpa perantara guru atau kitab. Kisahnya dimulai ketika Nabi Musa alaihi salam, yang dikenal sebagai salah satu rasul yang paling kuat dan berilmu, ditanya oleh kaumnya, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi ini? Nabi Musa menjawab bahwa dialah yang paling berilmu. Namun Allah menegurnya dan memberitahukan bahwa ada hamba Allah lain yang lebih berilmu darinya, yaitu Khidir, yang berada di pertemuan 2 lautan.
Nabi Musa kemudian melakukan perjalanan panjang bersama pembantunya, Yusha bin Nun, untuk mencari Khidir. Ketika mereka bertemu, Khidir memperingatkan Musa bahwa dia tidak akan sanggup bersabar terhadap apa yang akan dilakukan Khidir, karena perbuatan Khidir akan tampak aneh dan tidak masuk akal di mata Musa. Namun Musa bersikeras untuk mengikutinya. Dalam perjalanan mereka, Khidir melakukan 3 hal yang membuat Musa terkejut dan marah. Pertama, dia melubangi perahu milik orang-orang miskin yang menumpangi mereka. Kedua, dia membunuh seorang anak kecil tanpa sebab yang jelas. Ketiga, dia memperbaiki dinding yang hampir roboh di sebuah kampung yang penduduknya tidak mau memberi mereka makan. Setiap kali Musa memprotes, Khidir mengingatkannya bahwa dia sudah memperingatkan sejak awal. Akhirnya, Khidir menjelaskan hikmah di balik setiap tindakannya. Perahu dilubangi agar tidak disita oleh Raja Zalim yang merampas setiap perahu yang bagus. Anak itu dibunuh, karena kelak dia akan menjadi anak durhaka, yang akan menyusahkan orang tuanya yang saleh, dan Allah akan menggantikannya dengan anak yang lebih baik. Dinding diperbaiki karena di bawahnya tersimpan harta milik 2 anak yatim yang ayahnya adalah orang saleh, dan Allah ingin harta itu tetap tersimpan hingga mereka dewasa. Khidir menekankan bahwa semua yang dilakukannya bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas perintah Allah. Kisah Khidir mengajarkan kita bahwa ada banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak kita pahami, tetapi semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Khidir masih hidup hingga kini, berjalan di muka bumi ini, kadang muncul di tempat-tempat tertentu untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan, atau untuk menegakkan keadilan. Banyak ulama besar sepanjang sejarah mengklaim pernah bertemu dengan Khidir, meskipun tidak ada bukti fisik yang bisa diverifikasi. Yang jelas, Khidir adalah simbol dari ilmu Allah yang tak terbatas, dan kehidupannya yang panjang adalah rahmat bagi mereka yang bisa belajar darinya. Orang ketiga adalah Dajjal, sosok yang paling ditakuti dalam eskatologi Islam. Dajjal, yang secara harfiah berarti penipu atau pendusta, adalah makhluk yang akan muncul di akhir zaman sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal lebih sering daripada fitnah apapun. Dia bersabda bahwa tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai seorang lelaki dengan mata kanan yang buta, matanya seperti anggur yang terapung, dan di dahinya tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh setiap muslim, baik yang bisa membaca maupun yang tidak. Dia akan muncul dari arah timur, dari daerah antara Syam dan Irak, dan akan berkeliling ke seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah, karena keduanya dijaga oleh malaikat. Dajjal akan memiliki kekuatan luar biasa yang diberikan Allah sebagai ujian. Dia akan mengklaim sebagai Tuhan, dan akan menunjukkan mukjizat-mukjizat palsu untuk memperdaya manusia. Dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan pun turun. Dia bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan tanaman pun tumbuh. Dia bahkan bisa menghidupkan orang mati, meskipun itu sebenarnya adalah tipu daya setan. Banyak orang akan tertipu olehnya karena kehidupan dunia yang sulit, dan mereka akan mengikuti Dajjal demi mendapatkan makanan dan kekayaan. Namun, orang-orang beriman yang teguh akan menolaknya, meskipun mereka harus menanggung kemiskinan dan kesulitan. Rasulullah bersabda bahwa 1 hari di masa Dajjal akan seperti 1 tahun, kemudian 1 hari seperti 1 bulan, kemudian 1 hari seperti 1 minggu, dan akhirnya hari-harinya akan seperti hari-hari biasa. Total masa kemunculan Dajjal adalah 40 hari, tetapi karena perbedaan panjang hari, totalnya bisa jauh lebih lama. Pertanyaan besar adalah, di mana Dajjal sekarang? Menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah menceritakan kisah dari Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang dulunya Kristen sebelum masuk Islam. Tamim menceritakan bahwa dia dan sekelompok pelaut pernah terdampar di sebuah pulau setelah badai. Di pulau itu, mereka bertemu dengan makhluk berbulu lebat bernama Al-Jassasah yang menunjukkan mereka ke sebuah biara di mana mereka menemukan seorang lelaki yang sangat besar dan sangat kuat, dirantai dengan besi yang sangat tebal. Lelaki itu bertanya kepada mereka tentang berbagai tanda-tanda akhir zaman, termasuk tentang mata air Zogar, pohon kurma baisan,
dan nabi yang buta huruf dari bangsa Arab. Setelah mendengar jawaban mereka, lelaki itu mengatakan bahwa dia adalah Dajjal, dan dia hampir diizinkan untuk keluar. Rasulullah mengonfirmasi bahwa lelaki yang dirantai itu memang Dajjal, dan dia saat ini ditahan di sebuah pulau di tengah lautan, menunggu waktu yang tepat untuk dilepaskan sebagai ujian terakhir bagi manusia. Ketika dia keluar, hanya dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam lah dia bisa dikalahkan. Orang keempat adalah Yajuj dan Majuj, atau Gog dan Magog dalam tradisi barat. Mereka bukan satu orang, melainkan dua bangsa atau kelompok besar yang jumlahnya sangat banyak, mungkin mencapai miliaran. Mereka adalah keturunan dari Adam alaihi salam, tetapi mereka terpisah dari peradaban manusia sejak zaman dahulu. Kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Pada masa Zulkarnain, seorang raja yang saleh dan adil yang Allah beri kekuatan untuk berkeliling dunia, masyarakat yang tinggal di daerah dekat pegunungan yang terpencil meminta bantuan Zulkarnain untuk melindungi mereka dari serangan Yajuj dan Majuj. Mereka mengatakan bahwa Yajuj dan Majuj adalah makhluk pembuat kerusakan yang sering menyerang dan merampok mereka. Zulkarnain kemudian membangun sebuah penghalang raksasa dari besi dan tembaga yang dilebur, sebuah tembok yang sangat tinggi dan kokoh, sehingga Yajuj dan Majuj tidak bisa memanjatnya atau menembusnya. Sejak saat itu, Yajuj dan Majuj terperangkap di balik tembok tersebut, hidup dan berkembang biak dalam jumlah yang sangat besar. Setiap hari mereka mencoba menembus tembok itu, menggali dan menggerogotinya. Tetapi ketika mereka hampir berhasil, Allah mengembalikan tembok itu ke kondisi semula pada malam harinya. Namun, ada satu hari nanti, ketika tanda-tanda akhir zaman semakin jelas, salah seorang dari mereka akan mengatakan, "Insya Allah, kita akan meneruskan besok, dan dengan seizin Allah, mereka akan berhasil menembus tembok itu." Ketika Yajuj dan Majuj keluar, mereka akan menyebar ke seluruh dunia dengan kecepatan luar biasa, merusak segala sesuatu di jalan mereka. Mereka akan meminum danau, sungai, dan bahkan danau Tiberias sampai kering. Mereka akan membunuh manusia dan hewan tanpa ampun. Ketika mereka merasa telah menguasai bumi, mereka akan menembakkan anak panah ke langit dan berkata bahwa mereka telah mengalahkan penghuni bumi, dan kini mereka akan mengalahkan penghuni langit. Allah akan mengirimkan anak panah mereka kembali dengan berlumuran darah sebagai ujian lebih lanjut bagi mereka, dan mereka akan mengira bahwa mereka benar-benar telah mengalahkan langit. Pada saat itu, Nabi Isa alaihi salam dan orang-orang beriman akan mengungsi ke Gunung Tur, berdoa kepada Allah untuk diselamatkan. Allah kemudian akan mengirimkan sejenis ulat atau cacing yang disebut Nagaf, yang akan menyerang leher Yajuj dan Majuj, membunuh mereka semua dalam semalam. Bumi akan dipenuhi dengan mayat dan bau busuk mereka, sehingga Nabi Isa dan pengikutnya berdoa lagi, dan Allah akan mengirimkan burung-burung besar yang akan membawa mayat-mayat itu dan membuangnya ke laut. Setelah itu, Allah akan menurunkan hujan yang membersihkan bumi, dan kehidupan akan kembali normal dengan penuh berkah. Yajuj dan Majuj saat ini masih hidup di balik tembok mereka. Jumlah mereka terus bertambah, menunggu hari ketika mereka akan dilepaskan sebagai salah satu ujian terbesar bagi manusia. Orang kelima yang tidak akan merasakan kematian hingga hari kiamat adalah seorang lelaki yang dikutuk oleh Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini lebih dikenal dalam tradisi Kristen sebagai kisah Ahasuerus atau The Wandering Jew, tetapi ada versi serupa dalam beberapa literatur Islam. Menurut cerita, ketika Nabi Isa sedang diseret untuk disalibkan oleh orang-orang Romawi, dia melewati rumah seorang lelaki Yahudi yang menolak untuk memberikan air kepada Nabi Isa yang kehausan, bahkan mengusirnya dengan kasar. Sebagai hukuman atas kekejamannya, lelaki itu dikutuk untuk tidak pernah mati, melainkan berjalan di muka bumi selamanya hingga hari penghakiman tiba. Dia akan mengalami semua penderitaan dunia, melihat orang-orang yang dicintainya mati satu persatu, tetapi dia sendiri tidak bisa mati. Setiap kali dia mencoba mengakhiri hidupnya, dia tidak bisa, karena kutukan itu mengikatnya pada kehidupan abadi yang penuh penyesalan. Dalam beberapa versi cerita, lelaki ini dikatakan telah muncul di berbagai tempat sepanjang sejarah, kadang-kadang memberi kesaksian tentang peristiwa-peristiwa besar yang dia saksikan, tetapi selalu dalam keadaan gelisah dan penuh penyesalan.
Meskipun kisah ini lebih merupakan legenda daripada fakta sejarah yang terverifikasi, pesan moral di baliknya sangat kuat, bahwa kekejaman dan penolakan terhadap rahmat ilahi akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Kehidupan abadi yang seharusnya menjadi berkah, bagi lelaki ini menjadi kutukan yang paling berat, karena dia harus menanggung beban dosa dan penyesalannya tanpa akhir. Orang keenam adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya tidak disebutkan dalam hadis sahih, tetapi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang meminta kepada Allah untuk diberi umur panjang, agar dia bisa terus berjihad dan beribadah hingga akhir zaman. Doanya dikabulkan, dan dia diberi kehidupan yang sangat panjang, jauh melampaui umur manusia normal. Menurut beberapa ulama, orang ini mungkin masih hidup hingga sekarang, berjalan di antara manusia, menyaksikan perubahan zaman, dan terus beribadah kepada Allah. Namun, identitasnya tidak diketahui, dan dia hidup dalam kerendahan hati, tidak ingin dikenal atau dipuja. Kisahnya adalah pengingat bahwa kehidupan panjang bisa menjadi berkah jika diisi dengan ketaatan, tetapi bisa juga menjadi beban jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Orang ketujuh yang tidak akan merasakan kematian hingga hari kiamat adalah seorang pemuda dari kalangan pengikut Dajjal yang akan dibunuh oleh Dajjal dan kemudian dihidupkan kembali sebagai bukti kekuatan Dajjal. Namun, ketika pemuda ini dihidupkan kembali, dia tidak akan tertipu lagi oleh Dajjal. Sebaliknya, dia akan menghadapi Dajjal dengan berani dan berkata, "Sekarang saya semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diperingatkan oleh Rasulullah." Dajjal akan mencoba membunuhnya lagi. Tetapi kali ini dia tidak akan bisa, karena Allah telah melindungi pemuda itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, bahwa pemuda ini adalah orang yang paling tinggi derajatnya di antara para syuhada, para martir, karena keberaniannya menghadapi Dajjal dan keimanannya yang teguh. Dia akan terus hidup, menjadi saksi atas kedustaan Dajjal, hingga Nabi Isa alaihissalam turun dan membunuh Dajjal. Setelah itu, pemuda ini akan wafat sebagai martir yang mulia, dan tempatnya adalah di surga bersama para nabi dan orang-orang saleh. Kisah-kisah tentang ketujuh orang ini mengajarkan kita banyak pelajaran penting. Pertama, kehidupan abadi di dunia ini bukanlah berkah yang mutlak, melainkan bisa menjadi ujian, atau bahkan kutukan, tergantung bagaimana kita menjalaninya. Nabi Isa dan Khidir hidup lama karena tugas ilahi yang mulia, sementara Dajjal, Yajuj dan Majuj, dan lelaki yang dikutuk hidup lama sebagai bagian dari ujian atau hukuman. Kedua, kehidupan di dunia ini adalah sementara bagi kebanyakan manusia. Tetapi ada takdir-takdir khusus yang Allah tentukan untuk tujuan tertentu, dan kita harus beriman bahwa semua itu adalah bagian dari hikmat-Nya yang sempurna. Ketiga, tanda-tanda akhir zaman yang melibatkan orang-orang ini adalah pengingat bagi kita untuk selalu bersiap, memperkuat iman, dan menjauhi fitnah-fitnah yang akan datang. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Bahkan dalam setiap salat kita, dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal, yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Doa ini bukan hanya sekadar kalimat, tetapi adalah benteng spiritual yang harus kita perkuat setiap hari. Kita juga diajarkan untuk memperbanyak membaca dan menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, karena Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang membaca atau menghafalkan 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Surah Al-Kahfi penuh dengan kisah-kisah yang mengandung pelajaran tentang iman, kesabaran, dan kebijaksanaan. Termasuk kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun, kisah Nabi Musa dan Khidir, serta kisah Dzulkarnain dan Yajuj Majuj. Semua kisah ini adalah peringatan dan panduan bagi kita untuk menghadapi ujian-ujian besar di akhir zaman. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa zaman yang kita hidupi sekarang adalah zaman yang semakin dekat dengan akhir zaman. Banyak tanda-tanda kecil kiamat telah muncul, merebaknya kebodohan, berkurangnya ilmu, banyaknya perzinahan,
minum khamr dianggap biasa, orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin, bangunan-bangunan tinggi bersaing satu sama lain, dan masih banyak lagi. Rasulullah bersabda bahwa akan datang zaman di mana orang-orang saling membunuh, dan si pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Kita melihat sekarang di berbagai belahan dunia, perang dan kekerasan merajalela tanpa alasan yang jelas. Dan ini adalah bukti bahwa kita sedang menuju masa-masa yang lebih sulit. Namun, di tengah semua itu, ada harapan bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan mengazab suatu kaum selama masih ada orang-orang yang beristighfar di antara mereka. Allah juga berfirman bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, Dia akan memimpin umat Islam dalam menghadapi Dajjal, dan setelah itu akan ada masa keemasan di mana keadilan dan kedamaian meliputi seluruh dunia. Masa ini akan berlangsung hingga Allah memerintahkan angin yang lembut untuk mencabut ruh setiap orang yang beriman, sehingga yang tersisa di bumi hanyalah orang-orang jahat, dan atas merekalah kiamat akan ditegakkan. Sebagai penutup, kisah 7 orang yang tidak akan merasakan kematian hingga hari kiamat ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup ini penuh dengan misteri dan takdir yang hanya Allah yang tahu sepenuhnya. Tugas kita adalah beriman, bertakwa, dan bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan iman yang teguh dan amal saleh. Jangan biarkan fitnah dunia mengalahkan kita. Jangan biarkan kenikmatan sementara melupakan kita dari tujuan akhir kita, yaitu kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Ingatlah bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kecuali mereka yang Allah takdirkan untuk tugas-tugas khusus hingga akhir zaman. Bagi kita, kematian bisa datang kapan saja. Jadi mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Jika video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman dan keluargamu agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Dan sekali lagi, beritahu kami di kolom komentar, dari mana kamu menonton video ini. Kami ingin tahu seberapa jauh jangkauan video ini, dan semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah beriman, tetaplah belajar, dan tetaplah waspada terhadap tanda-tanda zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.